Pengecut selalu banyak alasan, marah karena hati kesal. Jangan banyak bermalas-malasan, kelak kita akan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu diberikan limpahan kebahagiaan. Aku awali aktivitas aku hari ini dengan nyusunin piring ya teman-teman ke dalam lemari piring. Ini tuh cucian piring, ini tuh yang nyuci tuh Pak suami ya teman-teman. Jadi ini tuh Pak suami nyuci piring pas di hari aku itu belanja mingguan. Jadi kan aku belanja mingguannya itu sore. Jadi kata Pak suami biar Pak suami aja yang nyuci piring, aku tuh disuruh ke pasar. Jadinya ini ya teman-teman, Pak suami itu naruh piringnya itu tuh di baskom yang harusnya tempat aku rendam pakaian. Jadi pagi ini sebelum aku ngerendam pakaian, aku mau beresin dulu cucian piring ini karena kan gimana gitu ya mau ngerendam pakaian, sedangkan baskomnya masih dipakai buat tempat piring gitu kan. Makanya ya udah di sini aku beresin dulu deh piring-piringnya semuanya, baru ntar kalau udah beres aku tuh lanjut buat ngerendam pakaian. Seperti biasa kalau Pak suami yang nyuci piring ya teman-teman, pasti kayak ngasal-ngasal aja gitu ya, mana yang duluan dipegang ya pasti langsung itu aja yang dicuci duluan gitu ya. Jadi makanya di sini tuh kalau misalnya pas aku yang susun itu rada-rada mumet gitu ya teman-teman, mau pilih-pilih mana yang dahulu yang mau disusun gitu ya, karena itu tuh campur aduk. Beda dengan kita yang nyuci piring emak-emak, misalnya piring aja duluan, jadi pas natanya juga enak gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa aja sih ya teman-teman, karena kan udah dibantuin sama Pak suami itu alhamdulillah udah syukur banget ya. Pokoknya kalau misalnya pas aku tuh lagi ada kegiatan gitu ya, entah aku belanja ke pasar, entah aku belanja bulanan, entah aku tuh lagi ada keluar rumah gitu, itu urusan pekerjaan rumah itu alhamdulillah Pak suami sih ringan tangan dalam membantu ya, baik mengurus rumah ataupun mengurus anak-anak gitu, pasti alhamdulillah Pak suami itu mau-mau aja. Pokoknya banyak-banyak bersyukur aja punya suami yang ringan tangan dalam membantu pekerjaan kita ya teman-teman. Karena di luar sana banyak juga istri-istri yang mendambakan suami itu bisa membantu pekerjaannya, tapi apalah daya, suami itu terkadang banyak juga yang nggak mau ya, mungkin karena gengsi atau gimana gitu kan. Pokoknya kalau kita itu punya suami yang ringan tangannya dalam membantu ya udah banyak-banyak aja disyukuri. Oke, di sini aku lanjut ya teman-teman buat ngerendam pakaian. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh mau ngerendam pakaian. Pokoknya kadang itu sebelum beraktivitas yang lain biasanya aku dahulukan ngerendam pakaian. Cuman karena memang tadi itu untuk baskomnya itu ditempatin piring gitu ya, makanya ya udah di sini aku susun dulu piringnya tadi, baru deh aku rendamin pakaiannya. Nah kalau misalnya aku ngerendam pakaian itu memang biasanya kayak gini ya, aku bilasin dulu ya teman-teman. Cuman terkadang itu kalau pas lagi buru-buru aku nggak balik-balikin bajunya gitu, jadi asal nyemplung aja gitu ya teman-teman. Cuman kalau pas lagi moodnya bagus ya aku balik-balikin pakaiannya, jadi pas nyuci kan lebih enak gitu. Aku memang selalu ya teman-teman ngebilas dulu pakaian ini pakai air yang pakai air bersih kayak gini ya, supaya najis-najisnya itu hilang. Karena kan memang seperti ini ya teman-teman, anjuran Rasulullah ya harus disiram dulu. Maksudnya harus dibuang dulu najis-najisnya itu pakai air yang air yang bening kayak gini ya, baru deh nanti tuh dicemplungin ke air sabun gitu ya, biar pakaian yang kita pakai itu sah dibawa sholat, katanya sih gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh cucian aku kalian bisa lihat sendiri ya, nggak terlalu banyak banget dan juga nggak juga sedikit gitu ya. Ya lumayan lah ya teman-teman untuk olahraga pagi gitu ya, untuk menambah kekuatan otot ya. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian ngelihat badan aku, otot aku semuanya itu gede. Kalau misalnya cuman ototnya doang yang gede, badannya kecil malah aneh kan. Jadi kalau kayak aku ya itu udah sesuai ya teman-teman, badannya gede, ototnya gede gitu ya. Oke, lanjut beraktivitas lagi sambil nungguin pakaian itu habis aku rendam gitu ya teman-teman. Itu kan butuh waktu ya. Lanjut di sini tuh aku mau nata-nata sedikit di area sini ya teman-teman. Aku tuh bingung pengen nata-natain. Aku tuh sebenarnya lagi nyari untuk tempat si teko siul ini ya teman-teman. Jadi aku tuh bingung nata-natanya gitu. Jadi aku coba-coba aja mana yang bagus menurut aku gitu. Pengen banget sih aku itu beli rak susun gitu ya teman-teman, biar tapi yang kayak yang kayak bahan-bahan kayu gitu loh teman-teman, biar kayak dia itu
aku taruh teko siulnya itu tuh cakep gitu ya, bukan rak susun yang kayak tempat bawang itu enggak, cuman ya kayak pokoknya rak-rak gitu deh teman-teman, atau meja-meja gitu ya, biar bisa naruh teko siulnya di atasnya dan juga bisa naruh blender gitu. Cuman ya itu sih hanya keinginan doang ya, bukan sebuah prioritas juga, cuman pengen aja punya kalau seandainya ada. Kalau misalnya nggak ada ya udah kayak gini aja lah ya teman-teman, dibikin sebisanya aja gitu. Nah menurut aku ditata kayak gini aja lah ya teman-teman, biar kayak kelihatan lebih rapi aja gitu ya. Sebenarnya pengen banget untuk si meja-mejaan itu atau apa ya, kayu-kayuan itu tuh sebenarnya dilapisi pakai karpet ini, atau mungkin dilapisi pakai sesuatu gitu biar kelihatan bersih. Cuman tadi pas aku cari-cari karpet-karpet sisaan itu udah nggak ada gitu ya, jadi ya udahlah gitu ya teman-teman, ini aja. Aku tuh udah mumet gitu ya tadi nyari-nyarinya, mungkin ada cuman aku tuh nggak inget di mana aku naruhnya gitu. Oke lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau nyapu-nyapu. Nah video ini tuh sebenarnya setelah video aku food prep itu ya teman-teman. Jadi tadi pas rendam-rendam pakaian itu sebelum aku food prep. Jadi setelah aku rendam pakaian itu aku lanjut food prep dan baru deh lanjutin video ini ya teman-teman. Cuman memang kalau video food prep aku tuh bener-bener nggak mau banget untuk dicampur-campur dengan video yang lain gitu ya, biar kalian tuh fokus aja ngeliatin aku itu lagi food prep gitu ya. Makanya kalau pas food prep itu tuh aku nggak mau campur-campur videonya dengan video yang lain. Oke teman-teman, di sini aku lanjut ya buat nyapu-nyapu. Tadi tuh juga aku itu keluarin untuk beberapa sambal gitu ya dari dalam tudung saji, dan tudung sajinya itu mau aku susun, aku cuci maksudnya, karena itu udah lumayan kotor gitu. Jadi untuk nasi dan sambalnya itu aku tutup aja pakai piring kayak gitu ya, biar nanti tuh nggak dimasukin lalat dan juga berdebu. Karena memang aku tuh sebenarnya ada tudung saji yang zaman-zaman dulu gitu ya teman-teman, cuman itu tuh lagi aku pakai di luar gitu ya. Aku sih lupa buat apa gitu ya, aku taruh itu di luar. Oke lanjut, di sini tuh aku keluar ya teman-teman buat ngisi token, karena memang suara token ini tuh udah bikin mumet dari pagi banget gitu. Tadi aku tuh coba ngisi saldo token aku, cuman ternyata itu tuh lagi error gitu aplikasinya, dan udah agak siang kayak gini baru bisa diisi. Pokoknya itu kalau misalnya udah diisi kayak gini tuh dia udah berhenti berbunyi-bunyi gitu, jadi lebih tenang. Aku tuh kadang dengar suara token menjerit itu suka mumet gitu loh teman-teman, cuman kadang pengen ngisi ya gitu deh, jaringan atau sinyalnya tuh lagi error atau juga aplikasinya yang error. Oke lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau jemurin pakaian. Itu cuaca alhamdulillah udah lumayan cerah gitu ya, udah lumayan, karena memang kan ini udah lumayan siang gitu ya, karena tadi aku food prep dulu. Cuman nggak apa-apa, seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya nyuci itu ya nggak apa-apa kalau siang, yang penting selalu nyuci gitu ya. Nah ini tuh kalian jangan heran ngeliatin bentar-bentar cahaya mataharinya itu hilang, bentar-bentar itu timbul gitu ya, karena memang seperti inilah keadaan cuaca di tempat aku itu, nggak yang selalu cerah, terkadang itu dadakan itu mendung, terkadang dadakan itu tuh panas gitu ya, karena kan sekarang cuaca emang lagi nggak stabil ya, kayak bener-bener lagi ekstrim banget. Kalau kalian itu nyuci pakaian itu di pagi hari atau di malam hari, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Karena sebagian aku lihat itu ada yang nyuci di malam hari ya, karena kan menggunakan mesin cuci. Jadi paginya itu tinggal ngejemur ya teman-teman. Sebenarnya malah enak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi pas malam hari mungkin sambil kita itu santai dengan keluarga ya, udah kita sambil aja nyuci pakaian gitu kan. Jadi besok pagi itu tinggal ngejemur, itu pasti bakalan lebih plong aja kerjaan di pagi hari gitu ya. Tapi kalau aku sih memang semuanya itu serba di pagi hari ya teman-teman, karena kan aku nyucinya juga manual gitu ya. Kalau misalnya harus di kemarin sore aku nyucinya pagi, ini pasti banyak lagi gitu cucian aku. Jadi makanya aku tuh males gitu ya, karena kan aku masih punya anak-anak gitu, anak-anak yang masih kecil, yang masih sering ngompol gitu. Nah teman-teman, ternyata pas aku lagi jemur kasur ini lumayan ada insiden yang bener-bener bikin aku tuh aduh gitu ya, sampai garuk-garuk kepala rasanya teman-teman. Ternyata tali jemuran aku tuh hampir aja putus, Masya Allah. Itu tuh ya pas aku mau tinggal ke rumah kayak gini, ternyata itu hampir putus. Untung aja itu tuh dia putusnya pas aku udah beres buat mindah-mindahin pakaian, kalau enggak aku pasti ngebilasin pakaian lagi ya teman-teman. Nah di sini ya kalian lihat aja teman-teman, aku tuh lagi ngebenerin. Tadi tuh
memang pas lagi nggak kerekam gitu ya, pas kejadian jemuran itu hampir putus, aku itu udah hampir masuk ke rumah gitu teman-teman. Mungkin karena memang ini tuh udah lapuk ya, udah lama juga sih ini tuh jemurannya, dan aku tuh pengen banget bilang ke Pak suami biar dibenerin gitu ya, karena ini tuh udah nggak kokoh, udah bunyi-bunyi krek-krek gitu ya teman-teman. Dulu kan kalau misalnya aku ngejemur kasur di sini tuh santai banget ya. Nah kalau sekarang itu ternyata udah nggak kuat banget sih kayaknya ini tuh kalau misalnya aku pakai ngejemurin kasur. Padahal kasurnya juga kan nggak terlalu berat ya. Nah di sini udah aku benerin untuk talinya. Lanjut aja, di sini tuh aku ubah lagi, maksudnya aku susun lagi untuk pakaiannya ini biar nanti tuh pada cepat keringnya gitu. Nah di sini aku benerin lagi kasurnya ya teman-teman. Aku itu cantolin di bagian yang ada tiangnya biar dia itu tuh nggak terlalu nggak terlalu menekan ke talinya, takut nanti itu patah lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, di sini aku tuh bikin kasurnya itu kayak gini aja, rada di bagian atas tiang. Jadi kan dia itu nggak terlalu menekan banget talinya ke bawah. Jadi semoga lah ini itu nggak patah lagi ya nanti untuk si jemurannya. Nah di sini aku lanjut buat ngejemurin kasur yang satu lagi. Aku jemurinnya di sini aja teman-teman. Sebenarnya pengen aku sangkutin di bagian kayu yang atas, tapi ternyata itu masya Allah susah ya teman-teman, karena kan kasur yang ini tuh rada lumayan berat gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk ngejemur kasurnya itu tuh di bawah ini aja. Cuman dia itu harus dilipat ya teman-teman, karena kalau nggak dilipat ini tuh bakalan sampai ke lantai gitu. Kalau cuaca udah cerah dan terik kayak gini tuh bawaannya semua itu pengen dijemur keluar ya teman-teman. Cuman ya gitu deh, cuaca sekarang itu kan sering ngeprank gitu ya. Nanti kita udah seneng-seneng gitu ya ngejemurin segala macem dijemurin, malah tiba-tiba hujan, pasti bakalan ambiar gitu ya, kalang kabut untuk ngejernya ya teman-teman. Nah lanjut di sini juga aku ngejemurin bantal juga ya, karena kan bantal ini juga udah lama juga sih nggak aku jemur. Terkadang itu aku ngejemurnya itu tuh di belakang ya teman-teman, di atas atap tungku kayu aku itu. Cuman tadi itu aku lagi ngejemurin sepatu di situ ya, jadinya ya udah aku jemurinnya di sini aja. Semoga lah nanti tuh nggak hujan biar aku nggak kalang kabut gitu ya buat ngejar-ngejarnya. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Oke, lanjut ke aktivitas aku yang berikutnya. Di sini aku itu lanjut aja buat nyuci piring, karena sekarang itu aku lagi bener-bener melatih diri aku buat nyuci piring itu dalam sehari 2 kali ya, biar aku tuh nyuci piring itu nggak yang selalu numpuk gitu teman-teman. Ya memang sih sebenarnya ini tuh masih belum bisa selalu setiap hari aku nyuci piring kayak gini. Cuman aku tuh lagi mengusahakan untuk diri aku tuh bisa setiap hari tuh nyuci piring 2 kali gitu ya. Jadi setiap nyuci piring itu cucian piringnya nggak banyak-banyak. Jadi aku nggak terlalu lama gitu ya duduk di sini ya teman-teman berlama-lama, karena terlalu lama duduk kayak gini juga pas berdiri rasanya itu punggung itu sakit gitu ya. Pokoknya semenjak aku itu operasi sesar, nggak tahu kenapa punggungku tuh sering banget cepat pegel. Duduk terlalu lama juga itu kadang itu bikin pegel gitu ya, apalagi kalau udah ngebungkuk-bungkuk gitu, apalagi kalau udah naik motor ya teman-teman. Naik motor kan itu duduk gitu ya di belakang gitu ya kan. Nah itu tuh biasanya kalau udah lumayan lama duduk di atas motor, masya Allah itu biasanya punggung, pinggang, kaki semuanya itu sakit, badan itu pegel-pegel banget gitu ya. Memang sih kalau kata orang-orang itu ya teman-teman, kalau misalnya orang yang udah habis sesar itu kayak masuk angin itu lebih cepet, terus juga badan itu emang lebih sering pegel-pegel gitu ya. Cuman aku nggak tahu sih, tapi memang berasa banget perbedaannya dulu sebelum aku sesar sama setelah aku sesar. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya lah sama aku ya teman-teman, katanya itu kapan nambah momongan lagi. Masya Allah ya teman-teman, anak yang 2 ini aja aku tuh masih mumet buat ngurusinnya gitu ya. Sekarang tuh masih belum kepikiran sih teman-teman buat nambah anak lagi. Keurus aja yang 2 ini tuh udah syukur gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada rencana pengen punya anak lagi, nunggu anak-anak itu udah rada besar sedikit, setidaknya itu udah bisa ngurus dirinya sendiri lah gitu ya. Jadi mungkin barulah di situ mikirin mau punya anak lagi. Kalau sekarang sih masih belum. Alhamdulillah udah beres aku nyuci piring, aku letakin di sini aja, dan sekarang aku itu mau lanjut buat ke kamar. Di sini aku mau beresin kamar ya teman-teman. Tadi anak-anak itu bangkong, bangunnya itu udah kesiangan gitu. Makanya di sini terakhir aja aku itu buat ngeberesin kamar gitu ya.
Ini tuh ngeberesin kamar itu tuh nggak terlalu susah sih teman-teman, karena kan tadi kayak bantal-bantal semuanya juga udah pada aku jemurin gitu ya keluar. Dan di sini jangan salfok, aku tuh ngibasinnya pakai selimut ya, karena sampai saat sekarang ini masih belum ingat buat beli sapu ya teman-teman, sapu lidi. Nggak tahu kenapa itu tuh lupa selalu gitu ya, pas aku itu keteser selalu lupa gitu buat beli. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat serta lebih bersyukur. Maaf jika di video aku ini banyak kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku aku yang mungkin membuat kalian tuh tidak nyaman gitu ya. Aku minta maaf banget. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.